positif terinfeksi Saudara Presiden virus Joko corona Widodo dan disebut telah Menteri melakukan Kesehatan kontak Terawan dengan Agus warga Putranto negara Jepang. mengumumkan Warga Jepang langsung ini kasus kini tengah corona menjalani pertama. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia. Indonesia sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang meningkat secara drastis akhir-akhir ini, yang membuat seluruh rakyat Indonesia merasa prihatin. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali terhambat. Virus ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, China pada awal Desember 2019. Virus ini banyak menyebabkan kasus kematian, dan COVID-19 ini juga menyebabkan banyak kerugian di berbagai sektor, terutama pendidikan. Kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara daring ataupun di rumah, dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga perkuliahan. Hal itu dilakukan untuk meminimalisirkan adanya penyebaran virus COVID-19 di sekolah maupun di kampus. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk-penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus-menerus menyerang. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman ataupun protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun maupun iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini sering dikenal dengan sebutan 5M. Apa aja sih 5M itu? Yang pertama adalah memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit. Tapi protokol kesehatan tersebut bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu setelah kebijakan tersebut dibuat, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah ataupun ketika berkumpul bersama kerabat dimanapun berada. Pastikan Anda menggunakan masker dengan baik dan benar, yaitu menutupi hidung hingga dagu supaya tidak memberikan celah sedikit pun untuk virus masuk ke dalam tubuh. Dan alangkah baiknya juga jika Anda mengikuti anjuran penggunaan masker 2 lapis. Yang kedua adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk ataupun bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakanlah sabun dan air ataupun pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Kementerian Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya.
Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain tiga hal tersebut, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Karena menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jika semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Tidak hanya protokol 5M saja yang harus kita patuhi untuk melenyapkan virus corona ini, tapi kita juga harus mendapatkan yang namanya vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Vaksin bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuklah suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Maka dari itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Tapi, tidak sedikit orang yang masih meragukan keamanan vaksinasi tersebut. Padahal dalam pembuatan vaksin, keamanan adalah faktor utama yang menjadi perhatian para petugas dan pakar kesehatan, termasuk ketika mengembangkan vaksin COVID-19. Demi memastikan keamanan vaksin, ada serangkaian prosedur yang mesti ditaati. Prosedur ini mencakup uji praklinis hingga uji klinis dalam fase. Kebanyakan vaksin membutuhkan waktu panjang hingga bertahun-tahun untuk mendapat digunakan. Karena itu, wajar jika muncul keraguan terhadap vaksin COVID-19 yang tersedia dalam waktu sangat singkat. Walau pengembangan vaksin COVID terbilang cepat, prosedur uji praklinis hingga uji klinis tahap 3 tak ditinggalkan untuk memastikan keamanannya. Semua vaksin COVID-19 yang sudah siap telah menjalani pengujian untuk menentukan tingkat keamanan dan efektivitasnya. Pengujian itu mencakup uji coba terhadap masyarakat yang menjadi sukarelawan,
Dari hasil serangkaian pengujian itu, barulah vaksin diajukan ke otoritas terkait untuk mendapatkan izin penggunaan. Di Indonesia, pengawas obat makanan telah memberikan izin penggunaan untuk sejumlah vaksin, dan juga Majelis Ulama Indonesia juga sudah menerbitkan fatwa bahwasanya vaksin COVID-19 halal. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama tetap menjalankan protokol kesehatan 5M dan mengikuti program vaksinasi, karena dengan itu kita bisa menyelesaikan COVID-19 ini.